Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi bersama kita Ekrawalagot, channel untuk berdiskusi tentang peternakan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kambing saya tinggal seminggu, lagi-lagi ditinggali dengan stok pakan yang terbatas, yang seharusnya tidak telat jadi telat. Ya alhamdulillah, syukur masih hidup semua ya, bahkan nambah satu sahabat-sahabat tuh. Ini nggak tahu lahir 2 atau 1, yang penting di kandang tiba-tiba ada 1 ekor nambah gitu aja ya. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Bingung ini gimana ya, kalau janji kita itu membahas tentang reproduksi ya. Ada satu hal yang perlu sahabat-sahabat pahami, bahwa pertama terkait reproduksi adalah angka kelahiran ya. Nah, reproduksi itu kan niatnya untuk melahirkan individu baru atau memproduksi cempe atau anakan gitu ya. Nah, angka kelahiran atau berapa sih 1 ekor itu mampu menghasilkan cempe atau anak. Nah, ini kita belajar bersama sahabat-sahabat. Jadi 1 ekor betina, tuh ini berisik ya, Tami sini, ini anaknya itu sahabat kalian yang tidak mau nyusoni ya. Oke, kita bahas lagi terkait angka kelahiran ternak kambing itu seharusnya lebih dari 1 ekor ya. Itu berkisar 1,5 sampai 1,6. Biasanya kalau pakan bagus cukup ideal ya rata-rata 2 ekor kan, tapi kan tidak terus. Misalkan kita pelihara 10 betina menghasilkan sekali beranak 20 ekor kan tidak ya. Mungkin ada yang 2 mati 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Maka angka kelahiran kita biasa hitung itu 1,6. Nah, misalkan angka kelahiran 1,6, artinya begini sahabat kalian, dalam 10 betina produktif, misalkan kita pelihara 10 ekor betina produktif, itu mampu menghasilkan anak sekali beranak itu 1,6 dikali 10, berarti 16 ekor. Itu loh maksudnya, angka kelahiran itu seperti itu sahabat sekalian. Jadi 10 ekor betina mampu melahirkan 16 ekor anakan ya, dalam 1 siklus reproduksi, dalam 1 siklus reproduksi itu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi sahabat-sahabat perlu pahami ya, bahwa kita punya target angka kelahiran ya, dalam satu populasi. Kita misalkan pelihara 10, targetnya harus 16 ekor itu selamat. Misalkan 10 ekor betina itu menghasilkan 20 ekor cempe, maka yang boleh mati hanya 4. Caranya bagaimana? Yaitu cukupi pakannya, berikan tempat yang ideal untuk hidup ya, insya Allah semuanya aman gitu ya sahabat-sahabat. Nah, sebetulnya yaitu kuncinya, 1 ideal, tempat hidupnya ideal. Kalau ini kurang ideal sahabat-sahabat ya, insya Allah nanti kita perbaiki. Kalau ini sudah ditembok keliling ya, rencana kita tembok ya, supaya kita bisa buat kandang yang ideal untuk mereka hidup, supaya bisa dapat 1,6 dalam 1 populasi gitu ya sahabat-sahabat. Nah, 1 tempat yang ideal, kedua pakan yang cukup ya, pakan cukup baik dari sisi kuantitas itu sisi jumlah, kemudian dari sisi kualitas. Nah, kualitas itu nutrisinya gitu ya sahabat-sahabat, proteinnya gitu-gitunya harus cukup. Nah, kalau sudah bisa mencukupi itu sahabat sekalian, insya Allah bisa dipastikan angka kelahiran ternak 1,6 gitu ya. Nah, ini kambingnya yang ditinggal seminggu, titip sama bapak sama adik ya. Tuh.
agak berkurang ya badannya ya, karena kurang pasti makannya kan gitu. Nah kemudian angka kelahiran, terus fase hidupnya begini sahabat ya. Fase dalam reproduksi itu begini, kambing itu birahi di dewasa tubuh ya, 1 tahun lebih ya. Kalau birahinya umur 6 bulan itu sudah birahi, tapi dikawinkannya ketika birahi di umur 1 tahun lebih. Nah, misalkan kambing sahabat-sahabat umurnya sudah 1 tahun lebih, birahi, dikawinkan ya. Kemudian pasca kawin akan hamil ya, kalau positif hamil ya, akan hamil selama 5 bulan atau 148 sampai 154 hari. Itu fase hamil, fase bunting ya. Kemudian setelah melewati itu nanti ada fase melahirkan ya. Nah setelah fase itu melahirkan, maka akan ada fase menyusui ya. Fase menyusui itu 2 sampai 3 bulan, jangan lebih dari 2 bulan sebetulnya sahabat-sahabat. Nah supaya cempe itu bisa disapai umur 2 bulan, bagaimana? Harus ada crib feeding. Nah itu belum kita terapkan. Nah, kalau di sini yang penting ikut pakan induknya ya. Ini anak-anaknya berjuang ikut makan pakan induknya, nggak apa-apa asal induknya diberi pakan bagus, insya Allah anak-anaknya juga bagus sahabat-sahabat ya. Nggak usah khawatir, anak-anaknya pasti bagus kalau pakan induk juga bagus ya, bagus dan cukup tentunya. Nah kemudian setelah fase menyusui nanti 2 bulan, setelah 2 bulan pasca melahirkan itu kan fase menyusui. Setelah itu ada fase birahi kembali, terulang kembali di 40 sampai 60 hari pasca melahirkan ya. 40 sampai 60 hari pasca melahirkan itu biasanya kambing minta kawin lagi. Nah itu silahkan dikawinkan sahabat-sahabat. Idealnya 2 bulan pasca melahirkan paling cepat, kemudian paling lambat 3 bulan pasca melahirkan. Nah itu paling lambatnya kita mengawinkan lagi ya. Nah, itu nanti sistem reproduksinya akan berjalan bagus, tidak rusak, optimal gitu ya. Jadi 1 ekor menghasilkan 1,6 anak, kemudian siklusnya bunting 5 bulan, terus kemudian melahirkan, menyusui di 2 sampai 3 bulan, kemudian kawin lagi di 2 sampai 3 bulan juga pasca melahirkan. Itu harus kawin lagi. Kalau kawinnya sudah 4-5 bulan masih belum minta kawin, berarti harus dievaluasi manajemen pakannya. Bisa jadi pakannya kurang ya. Cukup dari sisi nutrisi, belum tentu cukup dari sisi jumlah. Makanya penting juga berpikir mengenai kecukupan gizi, juga penting memikirkan tentang kecukupan jumlah. Nah keduanya itu tidak boleh dikesampingkan ya. Asal yang penting secara nutrisi cukup, walaupun jumlahnya kurang nggak apa-apa, lebih efektif, efisien. Nah tidak begitu sahabat-sahabat ya. Kemudian yang penting jumlahnya cukup walaupun nutrisinya nggak jelas, nggak apa-apa ya, tidak begitu juga sahabat-sahabat ya. Keduanya harus seimbang, tepat jumlah dan tepat nutrisi, cukup jumlah dan cukup nutrisi gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin itu saja di video kali ini sebagai ya pemanasan ya, karena kita sudah hampir seminggu tidak ngonten ya. Konten terakhir itu saya buat 2 hari sebelum upload, jadi kemudian sekarang baru buat lagi, upload lagi, berarti ya seminggu kita sudah tidak bertemu dengan kambing kita ya. Nah kira-kira begitu ya sahabat-sahabat ilmunya. Siklusnya bunting 5 bulan dari awal ya, dikawinkan di saat birahi dengan umurnya 1 tahun lebih, kemudian 5 bulan bunting, kemudian 2 bulan menyusui, 2-3 bulan, dan 2-3 bulan pasca melahirkan harus sudah kawin lagi. Nah nanti berulang seperti itu terus. Nah setelah kawin 5 bulan kemudian melahirkan, terus 2 bulan menyusui, kemudian minta kawin, dan 5 bulan kemudian melahirkan, dan terus seperti itu ya.
Mungkin itu saja sahabat-sahabat ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Pokoknya semangat. Harus 1,6 angka kelahiran, kemudian harus 2 bulan pasca melahirkan minta kawin, dan begitu seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.